supaya ketika ingin cerdas itu harus dimulai dari kandungan. Bisa dipahami ya. Kalau dari kandungannya tidak sehat, nanti perkembangannya kurang bagus, sehingga akan mengganggu kesehatan anak, tingkat kecerdasan anak. Nah, untuk lebih mendalamnya, mari kita tonton video ini. Sesi 1 adalah pembelajaran tentang pentingnya gizi anak dari janin hingga usia 2 tahun atau 1000 hari agar anak sehat, pintar, dan tinggi. 1. Saat kehamilan, makan makanan bergizi seimbang, kaya besi dan folat, lengkapi dengan konsumsi BCD. 2. Lakukan inisiasi menyusu dini segera setelah bayi lahir. 3. Memberikan anti eksklusif atau anti saja sampai bayi berusia 6 bulan. 4. Berikan MPASI sejak bayi berusia 6 bulan. 5. ASI terus diberikan sampai anak berusia 2 tahun atau lebih. 6. Pencegahan penyakit menular anak melalui imunisasi. 7. Mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir. 8. Cegah malaria pada ibu hamil dengan memakai kelambu. Bu, barusan kita sudah nonton film tentang pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Dari film tersebut, apa yang ibu-ibu ingat? Pertama, Satu, makanan bergizi. makanan bergizi. Kedua, Kasih ASI dikasih sampai 6 ASI bulan. dikasih ASI sampai 6 bulan. Ketiga, Umur 6 bulan sampai dikasih nah, MPASI. dikasih MPASI. Imunisasi. Setelah itu imunisasi. Setelah itu Kelambu. selambu. Mencuci tangan. Cuci tangan. Nah, terus, oke, mencuci tangan. Setelah itu pakai selambu untuk mencegah penularannya malaria. Oke, bisa dipahami ya Bu? Kan barusan. Oke ibu-ibu, barusan kita sudah nonton film. Sekarang coba diperhatikan pada picture ini. Saya jelaskan tentang dampak kekurangan gizi. Dampak kekurangan gizi itu semenjak dari lahir ibu-ibu. Nah, artinya ibu-ibu harus menjaga gizinya semenjak hamil. Artinya balitanya masih ada di dalam janin ibu-ibu. Nanti kalau ketika hamil kekurangan gizi akan berdampak terhadap perkembangan anak Bu. Mulai dari bayi, nah, ketika sudah berumur, remaja sampai dewasa. Maka dari itu semenjak dari kandungan ibu-ibu itu harus menjaga kecukupan atau jangan sampai ketika hamil kekurangan gizi ibu-ibu karena berdampak terhadap anaknya. Yang pertama, ketika bayi ibu mengalami gangguan pertumbuhan dan mudah sakit ibu-ibu, ketika bayinya ibu-ibu kekurangan gizi dan sebagainya, kekurangan vitamin, kekurangan ASI terlebih utama ibu-ibu, itu nanti berdampak terhadap gangguan pertumbuhannya ibu-ibu. Makanya dari video barusan dijelaskan diberi ASI sampai umur berapa ibu-ibu? 2 tahun atau lebih. Nah, mulai dikasih MPASI makanan tambahan sejak mulai umur 6 bulan. Nah, sehingga prosesnya seperti itu ibu-ibu. Artinya biar nanti anak kita itu pertumbuhannya bagus, bisa jadi anak yang cerdas. Oke. Setelah itu ketika anak-anak ibu-ibu dampak dari kekurangan gizi itu adalah gangguan pertumbuhan ibu-ibu. Kalau dari bayi kekurangan gizi nanti anak kita itu akan jadi kecil ibu-ibu atau pendek, bukan kecil, pendek. Karena kenapa? Karena kekurangan gizi. Artinya kecil, biasanya ketika umur 2 tahun beratnya sekian, tingginya sekian. Ketika kekurangan gizi jadi pendek ibu. Itu lebih mudahnya dikatakan dengan stunting, pertumbuhannya tidak maksimal.
balita atau anak yang stunting itu disebabkan oleh kekurangan Gizi. Nah, makanya anak-anak dari ibu-ibu ini jangan sampai kekurangan gizi. Biar tidak apa? Dia tidak pendek atau Stunting. Contoh ibu ini, wah anaknya sehat. Nah, anaknya sehat, pasti gizinya tercukupi kan gitu ibu-ibu. Iya. Itu akan berdampak berkelanjutan ketika remaja ibu-ibu. Nah, kalau sudah remaja, anak yang stunting kekurangan gizi itu mempunyai dampak tentang kesulitan belajar ibu-ibu. Artinya tingkat konsentrasi anak itu akan terganggu karena mulai dari kecil kurang gizi mengakibatkan stunting terus ke remaja. Ketika bersekolah itu konsentrasinya berkurang ibu-ibu karena mulai dari kecil itu kurang gizi akan berdampak terus. Meskipun ketika remaja ditambahi dicukupi gizinya, itu tidak akan mengurangi dampak besarnya ke depannya. Artinya ibu-ibu ketika di balitanya itu kurang gizi itu berdampak keberlanjutan ibu. Setelah berikutnya ketika dewasa ibu-ibu, akibat dari kekurangan gizi itu gangguan kesehatan. Nah, anak ibu-ibu nanti ketika sudah dewasa sering sakit-sakitan. Dampak dari balita sampai ke dewasa. Di balitanya kurang gizi, nah, dampaknya nanti ke sedewasa itu sering sakit ibu-ibu. Kalau sudah sakit berarti sering mengeluarkan biaya untuk berobat. Maka dari itu untuk mencegahnya kita itu harus menjaga gizi dan vitamin, asupan gizi dari ibu-ibu mulai hamil. Setelah itu balita, dewasa, remaja dan dewasa. Oke ibu-ibu, bisa dipahami dari alur itu? Ya. Oke. Kecukupan gizi dan kesehatan ibu selama hamil akan berpengaruh terhadap berat badan bayi saat lahir ibu-ibu. Kalau ibu-ibu ketika lahir, ketika hamil, kekurangan gizi nanti berdampak terhadap bayi yang dikeluarkan ibu-ibu. Beratnya jadi kecil. Karena kenapa? Waktu hamil kekurangan gizi. Biasanya gizinya terpenuhi, itu tidak terpenuhi. Bisa dipahami ya ibu-ibu? Ya. Oke. Untuk jawaban dan ibu-ibu yang barusan sudah disampaikan saya, sudah memperhatikan, sarapan saya nanti ini harus diimplementasikan ibu-ibu di rumahnya, sehingga yang hamil jangan sampai kekurangan gizi, yang punya bayi atau balita